Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam hormat, salam sejahtera, sahabat sadulur. Kembali lagi bersama kami, Pakuan Pajajaran Channel. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bahasa antara Sunda dan Jawa yang sangat menarik untuk kita bahas. Meski berada di satu pulau, bahasa Jawa cukup berbeda dengan bahasa Sunda. Apa sih penyebab perbedaan ini? Sebelum lanjut ke penjelasannya, saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat dan sadulur-sadulur untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat video-video seputar sejarah dan kebudayaan. Indonesia yang terdiri atas kepulauan dikenal sebagai negara yang kaya bahasa daerah. Bahkan tidak harus berlainan pulau, dua daerah yang jaraknya mungkin tidak begitu jauh pun bahasanya bisa jadi berbeda. Sebagai contoh, bahasa Sunda dan Jawa. Kalau kamu cermati, sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa meski logat atau dialeknya berbeda. Secara umum, orang Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa saling memahami, namun akan berbeda kalau berada di Jawa Barat. Kendati berada di pulau yang sama, sebagian besar orang Jawa Barat memakai bahasa Sunda yang cukup jauh berbeda dengan bahasa Jawa. Padahal tidak ada batas wilayah atau geografi antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lantas, apa penyebab perbedaan bahasa yang kontras ini? Alasan yang pertama, berbeda leluhur. Orang yang tinggal di Jawa Barat kebanyakan berbeda dari orang yang tinggal di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kendati bentuk muka dan tubuhnya tidak jauh berbeda. Orang Jawa Barat didominasi suku Sunda. Leluhurnya tinggal di wilayah yang disebut sebagai Tatar Pasundan. Penjelajah dari Portugal, Tom Pires, menulis catatan berjudul Suma Oriental pada abad ke-16. Dia menyebut suku Sunda sebagai masyarakat dengan jiwa melaut tinggi dan lebih berani. Mereka sebenarnya sudah mengenal dan melakukan perdagangan dengan orang Jawa. Hanya mereka tidak akrab, meski tidak bisa dibilang bermusuhan dengan suku Jawa. Persaingan ketat dalam hal perdagangan ini membuat asimilasi bahasa sama sekali tidak terjadi antara Jawa dengan Sunda. Perbedaan bahasa pun akhirnya bertahan hingga keturunan-keturunannya di zaman modern. Meski begitu, di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada juga kok sahabat masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda. Bahkan sejumlah nama tempat di Jawa Tengah menggunakan bahasa dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia ini. Sebagai contoh, Dieng di Jawa Tengah konon berasal dari bahasa Sunda kuno Dihiyang. Kebaliknya, saat Mataram Islam menjadi penguasa di Pulau Jawa, bahasa Jawa juga secara tidak langsung mulai memengaruhi bahasa Sunda. Sebagaimana bahasa Jawa, bahasa Sunda pun mulai mengenal tingkatan kesopanan. Kini, di beberapa wilayah perbatasan seperti Brebes dan Cirebon, masyarakatnya bahkan banyak yang bisa menggunakan bahasa Jawa ataupun Sunda. Unik sekali melihat dua bahasa itu berkelindan, lengkap dengan budaya, tradisi, dan pernikahan. Yang kedua, sejarah penyebaran bahasa Sunda. Karena memang bukan bagian dari suku Jawa, suku Sunda berbicara dengan bahasanya sendiri. Penyebaran bahasa Sunda banyak dipengaruhi oleh peran politik dari kerajaan yang bertahta di Tatar Pasundan. Sebagian wilayah barat Jawa Tengah, khususnya Brebes dan Cilacap, menggunakan bahasa Sunda karena dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Memang sebagian besar penduduk Jawa Barat dan Banten menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya,
Namun ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang ternyata menggunakan bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawa yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Beberapa wilayah tersebut adalah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kota Cirebon, dan sebagian pesisir Pangandaran, Kuningan, Majalengka, serta Subang. Jawa dan Sunda itu terpisah era Mataram kuno. Pada awalnya bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno, bahkan Melayu kuno itu sama. Karena perebutan kekuasaan antar penerus raja, maka pihak yang kalah membuat kerajaan sendiri di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh. Sedangkan pendiri dari Kerajaan Jawa Majapahit, yaitu Raden Wijaya, adalah putra pangeran dari Prabu Guru Darmasiksa, Raja Sunda Galuh, sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari Kerajaan Singasari. Sedangkan pemenang menjadi Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Dan inilah cikal bakal perbedaan bahasa di antara keduanya. Di kemudian hari terjadi perebutan kekuasaan lagi antara penerus raja antara Hindu dan Buddha, maka terjadilah lagi pelarian ke Sumatera dan membangun Kerajaan Sriwijaya. Dan inilah cikal bakal bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Jawa kuno itu mirip bahasa Melayu, tapi karena di Jawa berganti-ganti kerajaan, makanya banyak berubah. Berbeda dengan Sumatera yang kerajaannya relatif stabil sehingga bahasanya tidak banyak berubah dengan kosakata kuno. Demikian sahabat sadulur, itulah penjelasan perbedaan bahasa antara Sunda dan Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sadulur untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami, Pakuan Pajajaran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.